supaya mau bayar, atau paling enggak di marketplace-nya Facebook. Nah, di FB Ads itu bayar dan aturannya cukup ketat. Kita memasukkan kata kunci obat nggak bisa, diabetes nggak bisa, ya, kanker nggak bisa. Jadi harus jeli juga untuk memilih narasi maupun gambar. Karena kadang-kala Google itu secara acak, nah, YouTube secara acak, itu juga akan mengecek itu secara manual, ya, bukan hanya mesin, tapi manualnya juga jalan dia. Ya, kalau mesinnya itu bisa baca untuk tulisan, ya kan, tapi kalau berupa gambar dia nggak bisa baca. Nah, maka fungsi manualnya bekerja. Ya, jadi tantangan tersendiri. Tapi kalau memang Bapak Ibu menguasai, monggo silakan. Ya, saya pun kepingin belajar. Saya tidak mau menutup diri untuk belajar. Dan saya akui di FB Ads saya lemah. Ya, tapi saya kepingin belajar, dan jika Bapak Ibu ada yang mau ngajarin saya, monggo. Kita praktek bareng-bareng. Ya, organik maupun bayar. Kita bisa di IG. Anda bisa di IG, organik maupun bayar. Anda bisa juga di YouTube. Nah, kalau YouTube, Bapak Ibu, alhamdulillah saya menguasai kalau YouTube. Ya, kalau YouTube saya menguasai. Algoritma sekarang sudah berubah dengan tingkat persaingan yang sangat tinggi sekali. Tapi bisa. Dulu ada Google Plus, ya, Google Plus, sekarang sudah ada Google Plus. FB, IG, YouTube, Twitter. Pinumpet ya? Ada kamu ini FB. Foto apa itu? Gitu, ya. Dan mungkin media yang lain. Ya. Ini orang-orang yang sudah ada di sana, ya banyak aja lah. Anda bisa belajar dari mereka, ya. Anda bisa lihat promo-promo iklan-iklan mereka. Mungkin di YouTube ada, kemudian di Facebook ada, ya, di IG ada. Mereka mempromosikan, menawarkan ilmu marketing online. Kita bisa belajar dari mereka, ya. Tapi intinya adalah ini media saja, Pak, ya. Media untuk jualan. FB itu media untuk jualan. IG, YouTube, Twitter itu hanya media untuk jualan. Siap adik saya. Gantengnya anak soleh. Masya Allah. Ya, ini semua hanya media untuk jualan, Pak. Belum eksekusi, belum tentu closing. Ya, ya ibarat Anda bawa barang jualan ke pasar. Ya, itu tempat untuk jualan, tapi apakah pasti beli? Belum tentu. Ya, untuk closing itu ada 3 syarat penting yang harus dikuasai. 1, produknya bagus enggak? Kalau produknya enggak bagus, enggak bisa, Pak. Ya. Maaf ya. Jadi kalau produknya nggak bagus, nggak bisa. Produk menentukan. Ada yang butuh, ada pasarnya produk ini. Yang kedua, cara jualan. Bapak punya pisang, ya, pisang. Anda kupas, Anda robek jadi 2, Anda belah jadi 2, masukkan terigu, kemudian Anda, ya, setelah matang taruh piring, ditutupin tutupan keranjang itu, Anda taruh di warung kopi. Berapakah harganya? Rp1.000. Betul? Atau yang kedua, Anda punya pisang, kupas kulitnya, dibelah jadi 2, Anda goreng, kemudian Anda taburi dengan coklat, taruh di piring cantik, olesin dengan keju atau dengan susu coklat, piringnya cantik, jual di restoran. Harganya berapa? 15.000, 20.000. Esensinya apa? Esensinya sama, Pak. Gedang goreng.
Esensinya sama, pisang goreng Pak esensinya Pak. Tapi menjadi berbeda harganya gara-gara cara jualan. Packaging. Saya kemarin tadi kemarin waktu di Bandung dioleh-olehin kue kacang. Sampai di rumah kita buka. Kue kacang itu kalau di luar, mohon maaf, 10.000 itu dapat satu pak ini tebel-tebel, ya gede-gede gitu ya. Packagingnya dari mika bening itu. 10.000 itu Pak. Ini Pak, tipis, lebih kecil, satu telanan habis, satu pak isi 12, harganya 35.000. Jadi satu bijinya itu 3.000, Pak. Satu bijinya. Ya, di luar sana 10.000 sudah dapat ablak-ablak itu banyak. Ya, apa bedanya? Packaging, Pak. Ini packagingnya dibungkus plastik kayak aluminium foil gitu, satu-satu, ya, ditaruh di kerdas pack, bentuk kerdasnya bagus, sablonernya bagus, desainnya bagus. Isi 12, itu sudah menaikkan harga. Padahal intinya apa? Kue kacang. Packaging ya, packagingnya, cara jualannya. Cara jualan salah satu kan packaging, Pak. Ya. Nah, yang ketiga, targetnya. Pasarnya, Pak. Ya, pasarnya. Anda jual barang bagus, mahal, di pasar becek, pasar murahan, masyarakat nggak laku. Apa karena barangnya jelek? Enggak. Bukan jelek. Pasarnya nggak cocok. Ya. Tempat jualannya nggak cocok. Begitu juga barang murahan, jelek, Anda bawa ke mall mewah, Anda jual di harganya murah banget. Ya orang nggak mau beli Pak. Kenapa? Khawatir batuk nanti. Ya, khawatir batuk ini barang kok murahan banget. Apakah kalau di luar nggak laku? Bukan. Pasarnya nggak cocok. Ketuker pasar Pak. Ketuker pasar. Ya. Jadi targetingnya harus pas. Itu semuanya ada di sini. Di semua jualan, baik online maupun offline. Ya. FB yang berbayar. Anda juga harus menentukan bahasa jualannya itu harus bagus. Targetnya harus benar. Laki, perempuan, usia berapa, domisilinya di mana, pakai handphone apa, profesinya apa. Itu menentukan. Orang yang main IG dengan main Facebook beda, Pak. Orang IG itu lebih intelek, ya, lebih berkelas dibanding orang Facebook. Orang Facebook itu menengah ke bawah. Di situ semuanya main, Pak. Ya, semuanya pada main di situ. Ya, jadi segmented itu sangat penting, ya, segmented. Cara jualan secara online, ya, gunakan media yang ada, WA, ya, grup-grup WA itu penting, Pak. Nah, kita bisa masuk di sana. Kalau grupnya itu boleh jualan, itu ya kita jualan. Kalau nggak boleh ya keluar saja. Ngapain menu-menuin memori, ya kan? Tujuan kita itu mau jualan. Gitu, ya. Nah, sekarang offline. Kalau offline, Anda harus one on one. Satu persatu. Temuin teman, tetangga, saudara. Satu persatu, one by one. Ya, one on one, satu persatu. Temuin mereka. Agak lama memang. Dan ini dulu yang saya lakukan. Ya. Saya itu dulu pertama kali meniti karir di Petren itu Pak, one on one. Ya, ataupun home sharing. Home sharing, datang ke rumah, cerita. Itu mulainya jam 12 siang sampai jam 12 malam. Tiap hari saya nemuin mereka 5 orang. Kalau belum 5 kali pertemuan saya nggak pulang, Pak. 4 sampai 5 kali pertemuan. Kalau belum nyampe ini saya nggak pulang. Jadi kok
jam 8 malam sudah selesai. Saya nyari lagi, Pak. Pokoknya saya nggak mau pulang sore. Ya, jam 12 ke atas. Bahkan sampai ada yang nelpon jam 12 baru nelpon. Pak Jasman, saya mau dijelasin Paytrend. Ya, bisa nggak datang ke rumah? Oke, saya datang ke rumah. Saya ke sana, Pak. Saya presentasi sampai subuh, Pak. Jadi nyampe rumah, parkir depan rumah itu ada subuh. Nah, alhamdulillah itu saya lakukan 6 bulan berturut-turut. Nggak berhenti, Pak. Nggak peduli hujan, panas, libur apa nggak libur. Saya lakukan selama 6 bulan berturut-turut, terjadi duplikasi. Alhamdulillah penghasilan rata-rata per bulan di atas 50 juta. Ya, padahal produknya cuma aplikasi. Nah, sekarang pilihan produknya semakin banyak, ya kan? Nanti juga akan keluar produk aplikasi juga, namanya Tikon. Nah, itu dijual harganya 357.500. Itu sudah paket premier, paket basic, ya. Oke. Home sharing, one on one atau presentasi akbar. Presentasi, misalkan kapasitas 50 orang, 100 orang, Anda lakukan. Kalau belum bisa, undang saya siap bantu. Ya, ini adalah bentuk tanggung jawab sebagai seorang leader yang mungkin di antara Anda pernah saya sponsori langsung atau ada di dalam jaringan lama di Wigo 1M. Tapi komitmen ini juga saya berikan kepada Anda semuanya yang saat ini foundernya saya. Meskipun dulu tidak saya rekrut secara langsung, tidak ada dalam jaringan Wigo 1M yang lama. Tapi diberikan oleh perusahaan amanah ini di ID yang baru, MU001. Saya punya komitmen dan punya tanggung jawab untuk bantu Bapak Ibu semuanya. Insya Allah saya siap turun ke wilayah Anda. Ya, tinggal kita jadwal, tidak benturan, ya, dan dengan kondisi pandemi yang lebih aman. Kalau di Jawa Timur, insya Allah nggak pakai tes-tesan bisa. Tapi kalau sudah harus terbang naik pesawat, itu harus ada swab, harus ada rapid, nah, yang agak rumit menurut saya. Sementara ini saya belum bisa kalau yang begitu. Tapi kalau di Jawa Timuran, Madura, Jawa Tengah, ke dekat-dekat Jawa Timur, it's okay, ayo kita bareng-bareng. 3 koordinasi saja. Misalkan di Malang, ya, tim saya Mas Yuli, Pak Wahyu bisa kerjasama. Di Madura ada Pak Syukur. Ya, di Jawa ada siapa, silakan. Di Lumajang, Jember, sebagainya silakan. Ayo kita koordinasi, kita akan bangun kembali kekuatan TrainingNet ini untuk menjadi perusahaan M&M terbaik nomor 1 di Indonesia, bahkan di dunia. Support system sudah disiapkan, namanya Dream Pre-Action System. Itu adalah support system tunggal yang kita bangun bertiga, ya, 3 founder plus manajemen. Itu kita bangun kurikulumnya bareng-bareng. Websitenya juga sedang disiapin, ya. Anda nanti akan dapat web edukasi di sana. Semua materi akan ada di sana. Akan disajikan secara online di situ dan akan disajikan secara offline jika ada pertemuan-pertemuan besar, training-training besar dari DPA, Dream Pre-Action System. Ya. Ini inti strategi penjualannya adalah online dan offline. Pakai jualan yang saling tusuk tadi dengan produk team builder, it's okay, silakan. Mau pakai strategi apapun, boleh-boleh saja. Yang penting saling menjaga amanah, jujur, jangan ada yang nakal, ada yang menelikung, ya, dan bisa saling support, saling bantu. Prinsipnya adalah di sana. Saya memang tidak terlalu ikut intervensi di program team builder yang ada di grup DPA 001, ya, karena saya hanya ingin mengamati. Kebetulan saya sudah lolos dari itu. Kemarin saya juga main dengan ini, Pak, dengan founder yang lain. Jadi saya beli di Kang Daud beli di Kang Asin beli di saya. Dibuat putaran begitu. Ya, maka saya yakin teman-teman juga bisa, ya, saling muter begitu. Saling muter, diatur saja. Yang penting jangan rame, jangan ribut, jangan gegeran perkara itu. Ya, masalah kecil. Ya, kita ini sudah satu tim, ya, kita ini saudara di TrainingNet, saudara di Paytrend. Jadi ayo kita masing-masing jaga
pembicaraan, jaga omongan, jangan sampai keluar kata-kata yang kasar, ya, jangan sampai saling menghujat, saling memojokkan, saling menyindir, ya, saling mengolok-olok, nggak baik. Ya, sudah sama-sama dewasanya dalam komunitas yang bagus, ya, di bawah naungan binaan Ustaz Mansur, maka insya Allah, ya, insya Allah kita pasti bisa menjaga diri kita, ya, mengendalikan diri kita akan tidak menyakiti hati saudara-saudara kita yang lain, ya. Oke, itu dulu materinya. Sebelum saya akhiri, saya beri kesempatan teman-teman untuk bertanya. Monggo, silakan. Iya, ada. Halo, silakan yang mau tanya. Halo Ki, tanya Ki. Ya, dengan Bu siapa? Bu Lasri, Semarang. Oh, Bu Lasri Semarang. Silakan Bu. Jadi misalkan itu tadi kita kan kata Papi boleh muter itu tadi yang beli Papi ke Kang Daud ngasih gitu kan. Misalkan nanti saya punya ada yang beli di saya, kemudian saya juga boleh balik lagi beli di si A itu tadi, misalkan si A yang beli ke saya. Ya, boleh. Itu oh gitu ya. Berarti tetap bonusnya tetap bisa gitu ya, gitu ya. Iya, bonusnya dapat. Oh, oke. Saya pun main puter-puter gitu dengan para founder. Oh iya, soalnya saya juga memang belum paham benar sih, cuman yang memang positif, maksudnya positif apa namanya beli maunya dari saya gitu kan. Setelah Papi menjabarkan tadi saya, oh berarti bisa juga nih bolak-balik gitu. Oke. Ya, apa-apa, boleh. Siap. Makasih Pi, jelas. Nggih. Monggo Bu Lasri. Silakan yang lain. Wahyu, Pi. Siapa? Wahyu. Oh, Pak Wahyu. Malang. Ya. Monggo, Pak. Terkait tadi tentang PT Indo Berkah tadi ya, Pi ya. Ya. Ini kan kita berarti kan ada persiapan untuk kedepannya. Artinya gini, tadi saya dengar dari pemaparan Papi di awal tadi kan nanti saat kita beli beras, kopi dan lain-lain kita dapat poin lah ini, dapat cashback ini level kan gitu. Nah, nanti sistem tokonya di kota masing-masing itu seperti Alfamart atau bagaimana? Maksudnya PT Indo Berkah supply ke seluruh wilayah atau kita menyediakan barangnya tapi report ke Indo Berkah? Namanya PT Rindu Berkah ya. Rindu Berkah. Bukan. Oh, Rindu. Rindu. Kangen ya. Nanti secara teknisnya akan diatur ya. Tapi kalau sementara ini itu barangnya harus ke Rindu Berkah semua. Nanti dari sana baru didistribusikan ke agensi-agensi ya, ke stokis. Tapi ketika saya sampaikan konsep waktu itu kan masih produk tertentu ya. Tapi ketika saya tawarkan konsep bagaimana kalau kita kembali ke seperti asal, jadi gula, sabun, minyak itu bisa masuk dengan brand umum, itu kira-kira teknisnya bagaimana? Ini sedang dipikirkan ya sama manajemen. Tapi sedikit gambaran yang saya sampaikan adalah bahwa itu bisa di stokis masing-masing saja. Jadi misalnya begini, Pak Wahyu punya minimarket, ya, yang itu adalah stokisnya Paytrade. Nah, saya pikir itu bisa didaftarkan ke PT Rindu Berkah sebagai afiliatnya. Jadi Pak Wahyu tidak mengirim barang, tapi yang ada di stokis itu yang bisa diambil apa? Kalau Pak Wahyu mau ngirim tidak berat di ongkos kirim ya silakan. Tapi kalau itu beras berat di ongkos kirim ya orang Malang saja yang beli. Misalnya ya beras 25 kilo, ongkos kirimnya kan terlalu mahal. Ya. Nah tinggal nanti Pak Wahyu memberikan pelaporan, kan belinya dia bayarnya pakai bukan langsung ke Pak Wahyu, tapi bayarnya kan secara sistem sama dengan yang sekarang ini. Maka uangnya kan larinya ke sono. Nah baru komisi untuk stokisnya larinya ke Pak Wahyu. Tapi secara teknis Pak Wahyu nanti akan lebih dikelirkan oleh perusahaan. Ya,
cari mekanisme bagaimana yang safety ya, yang aman buat Pak Wahyu maupun buat perusahaan. Tapi secara prinsip nanti konsepnya adalah seperti itu Pak Wahyu. Baik, tapi untuk jaringannya tetap jaringan yang lama ya Pak ya? Nggak kayak builder sekarang ini ya, rebutan main A, main B, main kalau bagaimana? Kalau Unilevel jaringan yang lama Pak. Tetap ya. Ini jadi walaupun meskipun tim builder ini ya, meskipun tim builder ini pakai affiliate yang saling duluan jadi promotor, dia tetap masuk ke bonus Unilevel loh Pak. Ya, berarti kan gini. Soalnya kan kita ada dua bisnis sih sekarang. Ada bisnis affiliate sama bisnis MLM-nya kan gitu ya. Betul. Tapi pohon jaringan yang digunakan tetap satu kan Pak ya. Yang betul, utama itu kan ya. Betul. Oke, siap. Ya. Jadi affiliate-nya itu untuk saling mendorong aja sesama mitra, untuk saling memotivasi biar keringatnya ini dihargai, maka di model affiliate. Tanpa meninggalkan jasa sponsornya dulu yang telah menjelaskan, menawarkan bisnis ini dulu membangun jaringan. Begitu Pak. Siap. Sama ini Pih, minta tolong dibisikin ke manajemen, dibikinin video per produk Pih. Kita lihat ya di YouTube itu lagi di Facebook, di Instagram kan lagi kami. Jadi gini loh, hard sellingnya. Jadi kalau kita ini kan selama ini kan sepemahaman saya ya. Sementara ini manajemen konsentrasi membangunkan mitra lama. Jadi pasukan lama dibangunkan lagi. Sementara kan baru itu belum ada ekspansi ke mitra baru. Kalau saya pahami seperti itu. Kalau bisa titip pesan bikinin video misalkan diurik khusus untuk ngobatin apa gitu loh. Terus misalkan kolesterol untuk ngobatin apa itu bikinin video per produk. Jadi kita kalau mau konten jualan tuh enak gitu lebih. Contoh gini, misalkan kita mau jual Indobio. Indobio kan 7 botol kan gitu kan ya. Kalau misalkan teman-teman konsen ke semua produk, saya pikir akan terlalu sulit mereka untuk bisa paham kan gitu. Nah, kalau misalkan satu orang misalkan si Wahyu konsentrasi ke diurik, si Syukur konsentrasi ke kolesterol, Papi Jasman konsen ke diap. Nah, kalau ada videonya itu kita bisa bikin Instagram khusus, misalkan khusus diurik, kita main gede-gedean tuh iklannya gitu loh. Saya pikir masih motif kok. Oke, usulannya bagus, Pak Wahyu. Nanti akan saya sampaikan ke manajemen, ke Pak Hari juga, ke Pak Yopan, kita disiapkan ini. Ya, video tiap produk ya. Iya, video tiap produk. Oke, siap. Ya, silakan lagi. Oke, sudah Pak Wahyu? Sudah cukup, makasih. Oke, Pak Nuwun. Yang lainnya monggo, silakan kalau ada pertanyaan, diskusi atau apa. Pak Mariono? Silakan kalau mau tanya. Anu ya, udah paham semua kayaknya ya. Pak Munir, Bu Yayu, ada pertanyaan mungkin? Pak Husnul, Pak Cito, Pak Andi, monggo kalau ada pertanyaan. Siapa yang mau tanya, Pak? Pak Joko. Ya, Pak. Parto sama Madura. Oh ya, silakan. Parto Madura. Silakan, Pak. Pak Joko. Saya Pak. Putus-putus, Pak. Oke, izin bertanya, Pi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk program Gold Funder, Pi. Iya. Itu kita kalau udah ngambil program itu, apa nggak ada grupnya untuk edukasi ke depannya gitu, Pi? Grupnya sudah ada di grup WA. Pak Joko udah masuk belum ya? Belum, Pi. Oh iya, udah ngambil Pak Joko ya? Udah. Oh iya, nanti japri di WA saya Pak ya.
Saya masukkan iya. ke grup WA khusus expander, full expander. Hanya yang sudah ngambil saja. Nanti kita bisa belajar bareng-bareng di sana. Untuk market Zoom ini kan ada rekamnya, Pi. Nanti tolong di-share di Japri aja nanti kalau ada sebagian yang marketing plan-nya tadi udah terlewatkan, Pi. Karena saya Ini baru kayaknya yang hari ini belum sempat kita rekam, Pak. ya. Tapi next time nggak apa-apa, kita bisa adakan lagi ya, terkait dengan marketing plan, dan mungkin kita bisa lebih rapiin lagi untuk bisa ngerekam jadi dokumentasi gitu. Oke, Pi. Ya, siap. Arah itu aja dulu, Pi. Waalaikumsalam. Silakan yang lain. Tapi Oke, siapa Pak? Angkat tangannya. Parto Madura. Oke, Pak, silakan. Parto Madura. Iya. Iya. Udah lihat tapi? Ya, Parto. Ya, Parto Pak Madura. Parto. Barangkali kalau bisa Putus. Nomor HP Papi lah sementara. Udah, nomor HP. Jadi atau saya chatting aja ya. Jadi saya insya Allah ya. Saya tulis saja Pi ya. Saya tulis di chatting. Oke. Saya tulis di chatting aja Pi. Iya. Ini saya tulis nih. Oke, yang lain mungkin ada yang tanya. Silakan. Sip. Pak Biasman, mau tanya. Silakan, dengan Bu siapa? Leli. Leli, yang mana ya? Tak, gini Bu. Angkat tangannya dulu. Oke, sip. Bu Leli. Ya. Oke Bu, silakan Bu. Oke. Mau nanya Pak Biasman, buat yang promo team builder itu, saya kan dipromotorin sama Bapak ya. Ya. Nah, ini kan kalau mesen-mesen barang itu kan biasanya di sini tuh yang belum daftar di Paytrend ya. Banyak yang pesen ke saya tuh yang belum daftar di Paytrend. Gimana maksudnya Bu? Gini, saya mau tanya, kalau misalkan yang order di luar jaringan Paytrend, apakah saya dapat juga atau gimana? Oh, berarti dia beli produk Ibu yang beli di builder tadi. Dia beli di saya kan lewat promotornya Pak Jasman. Nah, dari pribadi saya, apakah saya dapat bonusnya atau tidak? Banyak yang order kan memang ke saya lewat ID saya tuh. Kalau dia belum member, Ibu jual harga konsumen. Oh gitu. Berarti saya ngambilnya dari harga konsumen aja. Enggak, jualnya harga konsumen. Belinya Ibu kan harga builder. Harga promo. Nah, jualnya harga konsumen. Kan ada selisihnya itu. Oh gitu. Nah, selisihnya itu keuntungannya Ibu. Oh gitu. Berarti saya keuntungan cash aja gitu ya? Ya, keuntungan cash. Oke. Ya, saya ngerti Pak. Makasih. Nanti kalau ada yang mitra promotornya Ibu, nah baru Anda dapat yang 25.000 tadi itu. Oh gitu. Ya. Saya ngerti. Oh iya, Pak Bijasman mau nanya. Ini kalau untuk yang team builder ini kita nggak dikhususkan untuk di WhatsApp gitu ya? Maksudnya kita ada grup WhatsApp-nya gitu, Pak Bijasman? Apa gimana? Saya tidak membuat grup WhatsApp khusus team builder. Saya buatnya grup WhatsApp untuk yang
di bawah founder MU001. Ya. Kalau untuk buildernya silahkan bikin sendiri nggak masalah ya. Ya, karena itu kan tidak terikat oleh marketing plan ya. Itu kan insidental aja, bebas aja silahkan. Karena kalau saya bikinkan grup itu terlalu dinamis Bu. Itu kan cepat muternya ya. Nah, nanti kalau saya bikinkan grup karena saya posisinya di paling atas, tentu grupnya cepat penuh. Nanti muter. Jadi silakan mau bentuk tim sendiri-sendiri, lingkaran-lingkaran kecil 10-20 orang silakan nggak apa-apa. Oh Ya, gitu. Oke. Makasih Pak buat penjelasannya. Siap, Bu. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau ngetik nomor WA ya. WA saya ini ya. Tadi Pak Parto minta ya. 081 330 77 7879. Nah, itu WA saya. Silakan kalau mau dicatat. Konsultasi insya Allah saya jawab selama saya nggak ketiduran. Silakan yang mau nanya. Saya Pi. Siapa Pak? LD. Pak Aldi. LD. Pak LD. Belum keluar nih gambarnya ya. Nih tangannya. Oh siap. Nah, mau nanya Pi. Kalau dulu kan waktu di Petren juga anak kecil pun bisa dapat komisi gitu kan, bisa dapat sumber penghasilan. Nah, terus pernah ada himbauan anak kecil itu nggak bisa, belum punya NIK, jadi gini. Nah, kalau sekarang itu gimana? Apakah bisa mendaftarkan juga yang belum punya KTP atau tidak? Nah, kemudian yang dulu sudah terdaftar, anak kecilnya sudah terdaftar, apakah bisa mendapatkan komisi atau pending? Itu, Pi. Oke, jadi sekarang itu daftarnya kan ada di 2 tempat ya. Yang pertama dia daftar sebagai mitra jaringan di Training.net. Kalau itu nggak pakai KTP nggak masalah, belum diberlakukan. Ya, tapi sebentar lagi diberlakukan karena satu-satunya MLM yang connect langsung dengan Dispenduk itu cuma Petren. Oh, Ya. Alhamdulillah. Kita seperti Bank BRI ya. BCA aja connect barusan. Bank BRI itu hanya men-scan KTP Anda, ya, dia tahu nomor NIK Anda, itu database keluar semua. Dan itu yang ada di Petren, ya. Sampai utang sampean berapa tahu dia. Jangan sampai. Iya, nggak guyon ya. Jadi database-nya lengkap, tapi yang diberikan ke Petren dari Dispenduk, ya, itu datanya terbatas sesuai dengan kebutuhan kita saja. Itu nanti kalau sudah diberlakukan. Ya, kalau sementara belum diberlakukan, hanya ngisi data biasa, ya, nama, nomor HP, email, hanya gitu kan, password, gitu aja kan. Nah, tapi yang kedua, dia harus mendaftar di aplikasi Petren 517. Lah disitulah dia harus verifikasi KTP. Iya. Jadi anak kecil pasti nggak lolos nanti di situ. Gitu. Dan nah, kalau yang dia belum tidak melakukan pendaftaran di 517, kan komisinya itu masih di e-wallet ya. Iya. E-wallet nanti ditarik ke aplikasi, ke saldo e-money. Iya. Kalau dia tidak 517, kan nggak punya tempat untuk narik saldo e-money. Nah, betul. Berarti pending sampai 17. Iya, dari saldo e-money baru ditarik ke rekening. Nah, bagaimana yang sudah terlanjur? Ya. Dicoba aja dulu login di 517 sama di VO ya. Kalau memang tidak bisa ya disampaikan ke perusahaan minta solusinya ya. Oh, siap. Solusinya. Siap. Makasih, Pi. Oke, siap, Pak. Dari Lembang nih. Nanti insya Allah Malang ke sana. Siap. Kemarin mau maaf, nggak bisa saya, hujan deras. Siap. Terima kasih, Pi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, Pi. Assalamualaikum, Pi. Oh iya.
Bagus lah kalau bisa disasat Ibu. Kang, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Pak Pi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Pak Haji Atip. Wah, tambah ganteng aja. Iya, alhamdulillah nih. Ini Pi mau nanya ini Pi, ini melenceng nih dari soal itu apa? Yang AJS itu. Ya. Saya mau nanya ini nih, kan banyak MBL nih yang 11.000 udah daftar nih. Ya. Nah, pertanyaan saya, akunnya udah nggak dipakai, itu masuk skor grup nggak? Kayak skor itu di transfer? Akunnya nggak dipakai? Iya, udah nggak aktif lah gitu. Saya kasih skor itu bakal masuk nggak tuh? Skor grup? Masuk. Iya, iya. Udah banyak tuh yang 11.000. Kan waktu kemarin kan dulu, banyak. Suruh Ya. ngaktifin dulu. Iya, iya, iya. Tapi otomatis kan masuk juga kan ya? Iya, tapi diaktifkan dulu. Iya, iya. Suruh ngaktifin, baru skornya dikasih ke sana. Langsung ada lagi pertanyaan itu lagi. Yang jaringan 31 itu yang Sabang kan saya nggak ada di daftar. Sekarang udah ada kayaknya sama Papi ya itu diisiin apa? Iya. Ya, alhamdulillah, makasih Pi. Makasih tuh. Jadi seimbang ya, kanan kirinya. Iya. Ya. Makasih itu aja pertanyaannya Pi. Semoga jadi jalan buat aktif. Iya, amin. Papi, salim sama mama semuanya. Amin. Amin. Assalamualaikum, Pi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mas Agus tuh. Assalamualaikum. Jadi operator dia hari ini. Balik nih kameranya. Enggak, nanti detiknya. Oke, silakan yang mau nanya. Papi. Ya, Bu. Assalamualaikum, Papi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Papi, boleh dong saya ikut masuk di grup expandernya? Oh iya, Bu. Boleh. Makasih, Papi. Ya. Saya dari WA ya. dari Ciamis. Japri WA ya, Bu. Siap, siap. Makasih banyak, Papi. Ya, Bu. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan yang lainnya. Mungkin 21.30 kita akan tutup ya. 9:30 pas kita akan tutup. Ya. Masih kurang 8 menit. Monggo yang mau nanya. Julia Indonaji tambah ganteng Pak Agung. Salah tingkah rek sampean Mas. Aduh, ya Allah. Kita ini banyak yang belum pernah ketemu, tapi bisa kayak saudara ya. Ini hikmahnya kita ada di Training.net, kumpul dengan orang-orang yang soleh-soleha, dengan guru yang sangat luar biasa ya. Kita harus banyak belajar dari beliau. Makanya jangan sering tengkar ya di grup. Di rumah tengkar aja nih teman-teman ya. Yuk saling ini. Untuk RO yang masuk Unilevel, sebentar Mas Agung. Untuk RO yang masuk Unilevel itu skornya apa cuannya? Iya maksudnya Mas? Yang masuk rapat Mas. Rapat dikali sekian persen, ya itu masuk ke bonus Unilevel. Bu Jaina Hongkong, saya di Surabaya Bu. Bria Paitren Surabaya. Jalan Kebonsari Sekolahan nomor 6 Surabaya. Monggo mampir Bu, kalau mau mampir.
Silakan Pak Wahid Subahi. Apakah hasil PPOB itu kalau unilevel cashback penggunaan produk? PPOB maksudnya ke bonus unilevel, Pak. Ya, transaksi PPOB masuk ke unilevel. Silakan dicek di virtual office Anda, itu langsung kelihatan, Pak. Jadi mitra-mitra Anda yang beli pulsa, beli listrik, token ya, dan lain sebagainya itu masuk ke situ, Pak. Di bonus unilevel, Anda masuk ke komisi. Ya, di situ kelihatan. Mas Yuli, barangnya sudah datang, ada di saya ya, Mas Yuli, barang stokisnya. Silakan Bu, ada yang mau nanya? Pak Wahid Subahi, scan kris apa bisa untuk yang lainnya? Kris itu kalau yang mengeluarkan dari BI, standarnya kris nasional, pasti bisa baca, Pak. Ya, kecuali dia pakai kris sendiri punya perusahaannya, itu kita nggak bisa baca. Tapi kalau pakai GPN, Gerbang Pembayaran Nasional, itu bisa, Pak. Barcode-nya bisa. Contoh di pom bensin ya, di pom bensin dekat rumah saya itu dia pakai GPN, Gerbang Pembayaran Nasional. Itu saya bayarnya pakai Paytren bisa. Ya, jualan-jualan umum itu selama dia pakai GPN, insya Allah bisa kita baca. Ya. Oke, silakan. Yang mau nanya? Kopi. Mau udah dibikinkan kopi tuh. Wah, mantap kan? Kopi fokus, Pi. Iyalah, kopi fokus. Iya, kopi. Iya, kan? Wah, mantap, Pi, mantap. Bu Lastri, gimana? Wih, mantap. Tambah fokus, Pi. Sehat terus ya, Pi? Iya, alhamdulillah. Amin. Semuanya yang di sini semoga sehat selalu dan keluarganya. Amin. Tetangga-tetangganya juga sehat caranya. Amin. Makin kenceng closingannya, makin banyak sedekahnya ya, Pi. Amin, ya Allah. Amin. Masya Allah, amin. Untuk membangunkan mitra lama, Mas Muhammad Nur, sering di-share, Mas. Ya, silaturahmi kembali, datangin mereka kembali, share berita-berita terbaru, Pak Muhammad Nur. Ya, nggak usah malu, nggak usah sungkan. Mindset yang dibangun adalah bahwa Bapak Ibu memberikan kabar gembira buat mereka. Anda sedang memberikan kabar gembira, menyampaikan kabar gembira, berita bagus kepada mereka tentang Training.net atau Paytren ini. Itu mindset yang harus dibangun dulu. Jangan pernah berpikir bahwa Bapak Ibu akan dapat sesuatu dari mereka. Ya, cara berpikirnya jangan begitu. Tapi Bapak Ibu ingin membagikan sesuatu yang sangat bagus, yang sangat luar biasa, sangat inspiratif kepada mereka. Niatkan seperti itu dulu dalam diri Anda, lalu jalan. Ya, beritakan secara online maupun offline. Japri satu persatu, datangin satu persatu. Ya, ditolak nggak apa-apa. Besok share lagi, terus seperti itu. Pada suatu saat, insya Allah akan terbuka hatinya. Dan kalau perlu, kirimin Fatihah masing-masing. Saya ngajarin ke mitra-mitra saya dulu seperti itu, ya. Saya dulu pernah diajarin sama seorang kiai soalnya, ya. Ketika saya ada masalah, saya suruh bacakan Fatihah ke dia. Ya. Amin. Bacain Fatihah untuk dia kan ya. Tidak selesai sholat saya bacain Fatihah ke dia, akhirnya hatinya luluh, gitu ya. Nah, begitu juga ini mitra-mitra kita. Bacain Fatihah satu persatu kalau perlu. Ya, datangin kembali. Bawa berita yang bagus ini kepada mereka. Ya, satu persatu.
tugas kita adalah menyampaikan kabar gembira. Reaksi mereka, tanggapan mereka bagaimana, menolak atau terima, itu tugas mereka, Pak. Nggak ada urusannya dengan kita. Ya. Pokoknya kita terus sampaikan cerita terus. Tugas mereka adalah menerima atau menolak. Ya. Jadi kabarin aja. Seperti kita presentasi pertama kali, kita tidak pernah tahu dia akan closing atau enggak. Yang harus kita lakukan adalah selalu presentasi. Jadi cerita aja terus, broadcast terus saja. Ya. Sampai akhirnya mereka akan menyerah. Ya. Akan menyerah juga akhirnya kan. Sekarang Daripada lancar. Ya, transaksi sangat amat lancar sekali. Ya, teknologinya sudah diganti yang lebih canggih, lebih hebat. Insya Allah sudah nggak ada kendala sama sekali di transaksi. Ya, perbaikan dari sisi legalitas juga sudah. Sekarang tidak akan ada lagi orang yang mengatakan ini haram, money game nggak ada lagi, ya, karena sudah tidak seperti yang mereka bayangkan seperti itu. Kita sudah memenuhi klausul-klausul bagaimana MLM yang benar. Sudah kita penuhi aturan-aturan itu semua. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan ini haram lagi, mengatakan ini money game, piramida, ponzi, enggak ada seperti itu. Ya, ayo bergerak aja pokoknya, terus bergerak, ya, follow up terus. Terus, Bu Yaya doa buat Papi dan keluarga, amin. Sama Bu, kami doakan yang terbaik juga buat Ibu. Cara membuat kata-kata untuk minta yang lama dibacakan. Kalau itu belajar Pak ya, belajar narasi. Ya, bagaimana lah kita bisa lihat di Facebook, lihat di buku. Kalau secara teori saya nggak bisa sampaikan ya, karena terlalu panjang teorinya. Tapi sebenarnya ada bukunya. Ada yang di bawah, ini koleksi saya. Ini buku-buku saya. Ada namanya itu hypno writing, ya, cara menulis yang menghipnotis itu ada. Saya taruh bawah. Ada hypno writing, ada hypno selling, kemudian juga ada Eureka, ya. Saya taruh bawah semua ini di kamar ya. Ini lagi di ruang kerja. Itu mengungkap bagaimana kita membuat tulisan yang menarik, gitu ya, yang menghipnosis, gitu, ada. Ya, intinya kita harus membuat kata-kata yang menarik, bisa banyak media untuk belajar lah ya, dari online, kemudian dari buku-buku banyak ya, bisa belajar di sana. Bisa juga copas dari teman-teman, kalau ada memang yang bagus kita ambil nggak apa-apa ya, nggak ada hak paten dalam hal ini. Oke, silakan. Gimana? Enggak, upgrade diri maksudnya. Terus upgrade ilmu. Upgrade ilmu, siap ya. Oke, ada pertanyaan lain? P. Mau nanya P, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jatip mau nanya nih. Sari buah kapan masuk ke Taninet biar dekat ngambilnya stokisnya? Sari buah. Ya, insya Allah. Ya, yang tadi affiliate ya, konsep affiliate dengan PT Berkah tadi itu Sari masuk ke sana. Iya. Makasih, Be. Masuk. Siap. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa ini? Kapan masuk ke stokis produk? Sembako. Ya. Ntar Bunda, sabar ya. Ditunggu prosesnya. Bunda Nana juragan beras ya, Mas. Bayangkan. Sudah nggak sabar minumnya. Ntar biar kalau saya pulang biar jual sembako. Masya Allah. Bu Jaina Hongkong, Papi, jodoh panggilanku sama dengan aku memanggil suamiku Papi. Ya, Masya Allah ya.
Semoga sakinah mawaddah warahmah ya untuk kita. Iya. Bu Lasli manggil suaminya juga Papi. Saya sendiri, saya di sini kerja, Pi. Oh, aslinya mana? Blora. Papi, kita sudah sering jumpa, tapi kok nggak kenal saya. Enggak, Pi, saya Semarang. Dalam? Sering jumpa online, Mbak? Enggak, kita sering jumpa waktu di apa namanya tuh Jakarta ROG ya. Oh iya, iya. Terus di Bandung 2 kali, di kantor 2 kali, kalau nggak 3 kali. Terus acara itu sering ya kita sering foto bareng tuh tak pasang tuh. Wis tuwek lalian. Tak pasang di apa namanya tuh YouTube. Kan sering belajar sama Papi juga yang tentang YouTube sama apa itu Kos Aditya itu. Oh iya. Tapi prakteknya itu Pi belum bisa maksimal karena ya sambil banyak kerja juga sih Pi, jadi terus praktek insya Allah Pi. Teman-teman saya memang pernah buka kelas online juga ya, digital marketing juga, termasuk ini kan juga pesertanya ya. Waktu itu kita kelas murah-murahan saja ya, tapi materinya. Pi ilmunya dahsyat Pi, langsung teratas Pi, itu bikin hati senang sekali tuh Pi, teratas Pi. Ya, jadi, satu ilmu yang bisa diterapkan untuk di semua platform ya, bisa untuk di Facebook, bisa untuk di YouTube, bisa untuk di Telegram, ya, bisa di IG, semuanya bisa. Pakai jurus satu saja, ya, satu jurus saja, tapi bisa diterapkan di semua platform. Harga trainingnya pun murah, hanya 100.000 waktu itu ya, 99.000. 99.000 ya. Waktu itu pesertanya hampir 200-an ya, hampir 200-an. Kita sajikan secara online lewat WhatsApp dan ada link-link pembelajaran tertentu. Nanti kalau teman-teman mau buka kelas, kita katakan tutornya juga bisa ya. Maksudnya mau buka kelas lagi seperti itu, monggo. Kita bisa atur lagi waktunya ya. Itu kalau nggak salah pendampingan sampai 3 bulan ya. Hanya Rp100.000 bisa pendampingan sampai 3 bulan. Materi sudah lengkap semuanya, tinggal kita prakteknya saja ya. Dan materinya sangat dasar sekali ya. Mulai dari keyword soalnya. Itu dibutuhkan oleh teman-teman. Oke, ada pertanyaan lain? Gak ada yang nanya ya? Oke, kalau nggak ada yang nanya, kita akhiri pertemuan malam ini ya. Kita baca doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Papi. Barakallah ilmunya Pi. Selamat Pi.